dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat waktunya, kesediaannya. Mau terima kasih sama Pak Bagus lagi nggak di sini. Mohon kesediaannya Bapak Ibu untuk saya boleh belajar lagi ya Pak. Kita sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Oh ada yang bilang amin, saya lemes ini. Amin. Haleluya. Oke, puji nama Tuhan. Waduh, saya mau bawa apa ya firman Tuhan? Kita mau sama-sama belajar karakter, oke? Amin. Setiap hari, setiap waktu kita belajar. Amin. Apalagi tentang karakter, ya. Gak gampang. Saya juga gak gampang. Waduh Tuhan, aku mau bawa ini. Paulus di dalam kitab Korintus itu sangat menekankan kita jangan hanya menyampaikan firman Tuhan, tapi kita juga melakukannya. Tapi biarlah ini juga menjadi kekuatan buat saya, penyemangat saya untuk selalu belajar. Karena saya juga belum sempurna, saya masih belajar. Amin. Oke, kita mulai. Karakter saksi Kristus. Boleh Kak? Ya, karakter adalah sifat, tabiat atau budi pekerti seseorang yang mempengaruhi seluruh pikiran dan tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah manusia batiniah yang tersembunyi dalam diri seseorang atau inner beauty sehingga tersalurkan lewat perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Karakter menunjukkan siapa sesungguhnya kita. Siapa kita saat sendiri atau saat kita di dalam kegelapan. Jadi kalau mau lihat karakter seseorang, lihat di saat-saat dia kesulitan, itu akan sendirinya nampak karakternya. Lihat di saat dia emosi, wah karakternya langsung kelihatan, benar ya? Dan karakter terbentuk biasanya dari kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Contohnya, orang yang sudah berulang-ulang atau sudah terbiasa sabar, akhirnya dia memiliki karakter penyabar, ya. Orang yang selalu teliti, nggak apa-apa teliti gitu. Dia menjadi orang yang begitu teliti. Itu karakter itu yang dilakukan berulang-ulang. Lanjut Kak. Faktor pembentuk karakter. Itu yang pertama saya buat keluarga, karena keluarga itu udah pasti dari kita lahir ada di dalam keluarga. Amin. Jadi faktor pembentuk pembentuk karakter itu ada keluarga, gereja, pendidikan, pergaulan atau komunitas. Jadi contohnya dalam keluarga. Kalau keluarganya broken home. Ya. Terus atau bisa dibilang keluarganya orang tuanya bercerai atau kurang idealis keluarganya, pasti itu juga mempengaruhi karakter seorang anak, mempengaruhi karakter itu menjadi karakter yang buruk. Tapi ada nggak sih, walaupun orang tuanya bercerai atau broken home atau tidak idealis, tapi ada tidak yang karakternya baik? Ada. Jadi keluarga juga berpengaruh membentuk karakter kita. Keluarga hamba Tuhan, keluarga yang saling melayani itu juga mempengaruhi karakternya baik karena dia keluarganya keluarga pelayanan, hari-harinya dengar firman Tuhan, ya kan? Itu mempengaruhi. Lanjut Kak. Nah, lingkungan, keluarga, gereja, pendidikan, bahkan pergaulan atau komunitas kita itu sangat mempengaruhi karakter dari luar. Tetapi di sini saya mau kita lihat, tetapi karakter itu sendiri terbentuk karena keputusan kita pribadi. Seperti yang saya katakan tadi, kalau keluarganya lagi broken home atau kurang idealis atau apa, itu tergantung kitanya. Benar? Dia mungkin dari lahir gak punya orang tua, karakternya jadi keras atau kurang kasih sayang. Tetapi sekali lagi saya mau katakan, keluarga itu adalah mempengaruhi karakter kita dari luar. Tetapi sesungguhnya karakter itu bisa terbentuk tergantung dari keputusan kita masing-masing. Amin?
Kalau keputusan kita mau, walaupun keadaan kita tidak baik, kita mau. Kita yang putuskan, kita yang ambil sikap, kita mau karakter kita tetap baik. Amin. Lanjut Kak. Dalam Matius, saya agak ngep-ngep. Kita pelan-pelan ya. Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu baca, kaum Bapak baca ayat 27, kaum Ibu baca ayat 28 ya. Atau kaum pria baca ayat 27 karena di sini ada anak-anak juga yang belum bapak-bapak. Yang kaum wanita baca ayat 28. Matius 23 ayat 27 sampai 28 kita baca. Kaum pria 3, 2, 1. Ayat 28, demikian juga kamu di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Jadi Bapak Ibu, Yesus sangat, boleh Kak sambil, Yesus sangat mengecam orang-orang Farisi pada saat itu. Karena mereka hanya mementingkan apa yang tampak baik di luar, sedangkan Yesus ingin menekankan lebih mementingkan apa yang ada dalam diri kita. Yesus menekankan bahwa karakter itu lebih penting dari apa yang kita miliki, dari karunia apapun yang kita miliki, atau kehebatan apapun yang kita miliki. Kalau Bapak Ibu pernah ke Sumatera, karena saya orang Sumatera, saya ambil contoh dari daerah saya sendiri, itu kalau kuburan opung saya, ya, kuburan opung-opung atau di Sumatera situ kalau pernah, saya nggak tahu di daerah lain, itu dikeramikin kuburannya. Seperti rumah, bagus. Tetapi Bapak Ibu kita tahu di dalam kubur itu isinya apa? Tulang belulang dan mungkin ada belatung, ya kan? Dan ini yang Tuhan mau dari kita. Tidak seperti orang-orang Farisi yang mementingkan tampak baik di luar. Kalau Tuhan itu menginginkan apa yang ada dalam diri kita, yaitu karakter kita. Amin. Oke Kak. Karunia membawa kita naik ke atas. Tetapi karakterlah yang membuat kita tetap di atas. Bapak Ibu, kita boleh punya karunia, kehebatan, apa yang kita miliki, keahlian yang kita miliki, itu membawa kita naik. Tapi ingat, karakterlah yang membuat kita tetap berada di atas. Amin. Lalu, bagaimana kita memiliki, bagaimana supaya kita memiliki karakter saksi Kristus? Ini yang mau sama-sama kita pelajari. Kita sama-sama belajar, yaitu poin yang pertama. Menyadari identitas. Nah, ini yang poin pertama. Galatia 3 ayat 26 saya bacakan. Sebagai anak-anak Allah dan anak-anak terang, itu identitas kita. Firman Tuhan berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi identitas kita siapa ibu-ibu, bapak-bapak? Siapa? Coba saya tanya adik-adik, jangan mau kalah ya. Adik-adik, ini ada anak sekolah minggu di sini. Apa identitas kita? Siapa kita? Anak Yesus. Bukan anak Pak Ayub, bukan anak Pak Akong. Enggak ya. Tetapi sesungguhnya selain kita anak-anak Bapak kita di dunia ini, kita juga adalah menyandang status anak Allah. Oke. Dalam Daniel 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9 itu menceritakan tentang Daniel. Kita baca sama-sama ayat 7 aja. Nanti Bapak Ibu, nanti saya sharingin aja ya PowerPoint-nya ini. Bisa baca di rumah, bisa dipelajari di rumah kembali.
Daniel pasal 1 ayat 7 kita sama-sama membaca. 3, 2, 1. Pemimpin pengawal istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belteshazzar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Ajaria dinamai Abednego. Oke, sampai di sini aja. Daniel, kita tahu dia adalah termasuk orang yang karakternya luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Tapi di sini Daniel diberi nama baru. Dan tahu nama-nama ini? Belteshazzar, Sadrak, Mesak, Abednego, itu adalah nama-nama dewa-dewa Babel. Tapi di sini yang hebatnya, boleh lanjut Kak? Sekalipun identitas luarnya diganti, tetapi Daniel dan kawan-kawan tetap menyadari identitas sejati mereka, yaitu anak Allah. Sekalipun nama mereka diganti, identitas mereka diganti, tetapi sesungguhnya identitas anak Allah itu tetap melekat dalam kehidupan Daniel. Sekalipun nanti saya ganti nama ke Korea-Koreaan, tetap identitas saya anak Allah. Amin. Amin. Ya, mau namanya siapa gitu, tetap kita harus ingat identitas kita anak Allah. Daniel tidak mau menajiskan dirinya dengan santapan raja, itu kalau kita baca ayat selanjutnya. Dan Daniel menunjukkan identitas sejatinya terhadap orang-orang yang ada di istana. Kalau orang-orang di sana menyembah berhala, dewa-dewa, tapi Daniel karakternya begitu kuat, dia tetap menyembah Tuhan. Dan poin yang kedua, selain kita menyadari identitas kita, yang kedua, mengalahkan keakuan, ego. Saya bacakan ayat 2, Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Galatia 2 ayat 20, saya ada gambar. Ini waktu di tempat saya pelayanannya dulu, kita kalau pelayanan harus ikut pemuritan. Saya dapat gambar ini waktu itu apa ya? Ini tentang Kristen duniawi dan Kristen sejati. Jadi kalau Kristen duniawi itu ada bangku, ada tahta, melambangkan tahta. Aku itu dia yang bertahta, sedangkan Kristus ada di bawah, di luar tahta hati kita. Tetapi kalau Kristen sejati, itu Kristus yang bertahta di hati kita. Dan akunya di bawah. Ngerti ya Bapak Ibu? Galatia 2 ayat 20 itu mengizinkan, kita mau mengizinkan Yesus untuk bertahta dan menguasai hati kita. Kemudian bangun keintiman dengan Tuhan. Relakan hati untuk dibentuk. Kalau kita ingin memiliki karakter saksi Kristus. Dan itu enggak gampang Bapak Ibu mengalahkan keakuan kita. Tapi kita percaya kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan kita. Amin. Yang akan terus membuat kita akhirnya menurunkan ego kita, aku kita. Dan yang ketiga, poin yang ketiga. Bagaimana supaya kita memiliki karakter saksi Kristus? Melatih diri. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan
aku sendiri ditolak. Ini ayat yang luar biasa buat hamba-hamba Tuhan. Bahkan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Kitab Korintus itu kata melatih tubuh, boleh Kak? Kata melatih tubuh dan menguasainya itu sama maknanya, artinya dengan penguasaan diri. Menguasai keinginan daging, baik pikiran kita, perkataan kita, dan tindakan kita. Apakah itu sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Karena jika tidak sesuai, dikatakan kita akan ditolak. Kata ditolak, adokimos dalam bahasa Yunani, itu artinya adalah gagal dalam ujian. Dan Paulus mengajak jemaat Korintus untuk melatih diri kita dalam melakukan firman Tuhan. Karena jika tidak, kita akan ditolak atau gagal dalam ujian. Latar belakang kitab Korintus. Kenapa sih Paulus itu harus kita melatih? Nah, karena jemaat Korintus, kalau kita baca kitab Korintus itu latar belakangnya, jemaat Korintus itu mengalami yang namanya krisis moral. Kemudian mementingkan diri sendiri dan hidup dalam dosa. Itu sebabnya Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk melatih diri untuk melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara kasih, ini anak-anak bulan apa ya? Bulan lalu ya, kita belajar tentang gerakan mencintai Alkitab. Ya kan adik-adik, sekarang tentang bersyukur ya. Oh 2 bulan yang lalu, karena bulan kemarin tentang doa. Alkitab itu terbagi 2. Ayo siapa yang ingat? Grace? Alkitab terbagi 2, itu perjanjian baru. Masih ingat perjanjian lama ada berapa kitab? Sudah lupa. Perjanjian baru ada berapa? 27. Waduh, lupa deh. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kitab perjanjian lama ada perjanjian baru. Tetapi perjanjian baru itu 80% adalah surat penginjilan Paulus. Ya. 80%. Hampir 100. Itu adalah surat penginjilan Paulus. Berarti Paulus sangat konsen dengan penginjilan. Dan itu sebabnya Paulus sangat marah bila orang tidak mengabarkan Injil, mengabarkan kasih Tuhan, mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Dan marah kepada orang yang memberitakan Injil atau menjadi saksi tetapi tidak melakukannya terlebih dahulu. Oh, ini tamparan buat saya ketika saya sudah berani, sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan kebenaran. Ini benar-benar, makanya Tuhan, saya masih banyak harus belajar. Kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya juga belajar, bahkan lebih berat kali kita yang menyampaikan. Ya benar ya Pak, lebih berat kayak kita yang menyampaikan, ya benar ya Pak. Tapi yuk kita sama-sama, karena ini yang Tuhan mau. Melalui Paulus mengatakan betapa pentingnya penginjilan itu. Bahkan siapapun kita, pelayanan itu enggak harus di mimbar. Amin. Mungkin caranya, metodenya beda-beda. Ya, mau dimanapun kita ibu rumah tangga kita melayani. Di pekerjaan kita melayani. Itu sama hanya kita mengabarkan Injil. Amin. Jadi yuk, firman Tuhan saat ini menguatkan saya. Menguatkan kita semua. Bahwa kita ketika kita mengabarkan Injil, menyatakan kebaikan Tuhan, yuk kita juga sama-sama melakukan firman Tuhan. Amin. Oke. Paulus ingin sampaikan, ketika kita ingin menjadi saksi ataupun mengabarkan Injil, lakukan firman Tuhan terlebih dahulu. Kalau tidak, kita akan ditolak atau gagal dalam ujian. Orang yang gagal dalam ujian itu sama dengan tidak akan mendapat upah. Tidak akan mendapat nilai. Siapa yang kasih nilai? Penilaian itu dari Tuhan. Lalu bagaimana? Bagaimana cara
agar kita tidak ditolak atau gagal dalam ujian. Caranya bagaimana? Di poin yang tadi apa? Melatih diri, yaitu latihan. Yuk coba bilang kiri kanannya, latihan. Coba sekarang ke depan ke belakang, latihan. Kadang-kadang kita sering dihadapin sama orang-orang yang gak sependapat sama kita. Kadang-kadang kita sering dihadapin sama orang-orang yang nyebelin banget, bener? Mulai sekarang, kalau kita berhadapan lagi dengan situasi atau orang-orang yang mungkin gak ngerti kita, gak paham kita, mulai sekarang gini, lus dada, bilang apa? Latihan, ya kan? Latihan. Oke, lanjut. Itu poin yang ketiga, jadi udah habis berarti ya. Poin pertama, sadari identitas diri kita. Kemudian yang kedua, mengalahkan keakuan. Dan yang terakhir tadi apa? Melatih diri kita. Jadi kalau kita mau punya karakter sebagai saksi Kristus, sadari identitas kita. Mau bicara sadari identitas, kadang-kadang saya kesel banget. Pernah saya walaupun sekolah teologi ya, sekalipun kita pelayanan, tahu nggak Bapak Ibu, kadang-kadang kita dihadapin sama orang-orang yang bikin rasanya pengen marah, bener? Secara manusia, gemes gitu, marah. Tetapi ketika saya sadar akan diri saya, ya, aduh aku anak Tuhan, apalagi, aduh Lia, orang taunya kamu pelayanan, orang tahu kamu sekolahnya ini, itu yang bikin, oh iya. Dan saya percaya itu bukan karena suatu kebetulan, Tuhan sudah atur seperti itu cerita hidup saya. Amin. Amin. Jadi kita sadari diri kita. Bukan kitanya yang datang kepada Tuhan sebenarnya, tetapi sebenarnya Tuhan yang menuntun kita untuk menjadi anak-anak Allah. Yang memampukan kita. Dia gak hanya panggil kita, tapi dia tuntun kita. Dan bukan hanya itu, dalam keadaan apapun kita gak pernah ditinggalkan Tuhan sendiri. Dan yang ketiga itu melatih diri. Melatih. Orang mau ujian, mau naik kelas, apalagi adik-adik kemarin baru ujian ya. Benar? Kalau mau naik kelas apa? Latihan, belajar terus, latihan terus. Dan terakhir Kak, ini hari-hari ini ke depan bukan hanya krisis ekonomi, tetapi krisis moral. Benar nggak? Uang akan semakin sulit dicari, tetapi orang-orang yang jujur, orang-orang yang bertanggung jawab, dan orang-orang yang berintegritas itu juga akan sulit dicari. Pertanyaannya, apakah itu Tuhan temui di dalam hati kita? Apakah itu Tuhan temui di dalam kita? Mari ini menjadi perenungan buat saya dan kita semua. Yuk kita sama-sama belajar. Mungkin kalau karakter Kristus Bapak Ibu semua sudah tahu, tapi di sini saya mau menekankan bagaimana supaya kita memiliki. Oke? Dan terakhir, untuk menutup firman Tuhan, saya mau pantun dulu. Bolehkah dikasih lihat pantunnya? Nah, biar gak tegang. Pergi ke Bali mau nonton sirkus, cakep gitu dong. Pergi ke Bali mau nonton sirkus, cakep. Aduh makasih ya Ibu, biar kita santai ya. Jangan lupa bawa tiketnya. Mari miliki karakter Kristus. Karena dunia menantikannya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.